Halo teman-teman semuanya, seperti yang kita tahu bahwa bukan cuma kita penghuni di dunia ini, jadi mari kita pantau sama-sama di tepi alam lain. Jadi teman-teman, kisah horor kali ini dialami oleh seorang perempuan yang bernama Rani. Suatu hari sekitar tahun 2014, Rani dan beberapa teman-temannya jalan-jalan ke daerah puncak dan memutuskan untuk menginap di sebuah villa yang ditawarkan oleh salah satu temannya. Villa yang ditawarkan ini cukup murah dan disetujui sama Rani dan beberapa teman-temannya. Karena saat itu waktu sudah cukup malam dan hujan, Rani dan rombongan langsung bergegas meluncur ke villa tersebut. Kalau pengalamanku sih ya, kayaknya udah hal yang wajar ya teman-teman kalau kita nginep di villa di puncak, ada salah satu kamar yang nggak boleh dibuka. Nah, saat dijelaskan oleh penjaga villa kalau ada salah satu kamar yang nggak boleh dibuka ini, Rani dan rombongannya kayak ya oke-oke aja karena kayak ya udahlah ya, kayak nggak semua kamar juga kepake. Karena malam itu Rani sama rombongan ini berniat kayak buat seru-seruan bareng aja sampai pagi. Malam udah hampir pukul 3 pagi saat itu. Beberapa orang memilih untuk tidur bareng-bareng di kamar yang udah mereka pilih. Tapi Rani ini nggak tahu kenapa ngerasa kalau ada yang ngarahin dia untuk pilih kamar yang nggak boleh dimasukin itu. Tapi ya gimana pun karena mereka diminta untuk nggak masuk ke kamar itu, Rani pun tidur bersama dua temennya di sebelah kamar yang nggak boleh dibuka ini. Sampai sini nggak ada yang aneh. Tapi tiba-tiba keheningan yang hampir pagi ini mencekam waktu gorden kamar yang ditempati sama Rani dan kedua temannya bergerak kencang banget kayak ditiup angin. Kebetulan kamar yang mereka tempatin itu langsung menuju ke teras villa. Karena rasa penasaran Rani dan dua temannya ini, mereka itu ngebuka pintu. Tapi ternyata di luar itu suasana aman banget, gak ada angin sama sekali. Karena mereka ngelihat suasana kayak gitu, mereka langsung buru-buru kayak jeget tutup pintunya lagi dan mereka tiba-tiba ketakutan banget. Setelah itu, mata Rani kayak membulat menatap tajam ke atas lemari. Teman Rani ini yang dua ini berusaha untuk menyadarkan Rani, tapi Rani tetap natap ke satu titik dan matanya nggak berkedip sama sekali. Nah, setelah sadar, dua teman Rani ini kayak nanya, "Lo kenapa Rani? Lo kenapa? Lo kenapa?" Rasa takut makin menghantui mereka bertiga. Mereka menyadari bahwa seluruh temannya itu udah tidur pulas di ruang bawah maupun di kamar mereka masing-masing. Sambil berlinang air mata, Rani menjelaskan kalau Rani melihat sosok anak kecil, perempuan dengan rambut terkepang dua, memeluk boneka dan berbisik, "Kakak, ayo main." Mereka bertiga nangis dan membaca semua doa yang mereka bisa. Sampai azan subuh terdengar mulai berkumandang. Akhirnya rasa tenang menghampiri hati masing-masing dari mereka dan mereka memutuskan untuk tidur saat itu. Ternyata untuk Rani nggak sampai di situ aja. Dalam tidurnya Rani memimpikan sosok anak kecil itu lagi. Anak kecil yang tadi Rani lihat dalam keadaan sadar sebelum Rani terlelap. Di dalam mimpi Rani, anak itu menyebutkan namanya yaitu Thea. Thea bercerita kalau tempat berkumpul dan bernyanyi Rani bersama teman-temannya tadi itu adalah bekas kolam renang. Dan Thea dihabisi oleh supir ayahnya yang bernama Joko. Rani diperlihatkan kejadian di mana Thea dibunuh oleh Joko. Dan yang bikin Rani sedih ini karena menurut Rani, anak seceria Thea harus ngalamin hal yang sadis kayak gitu. Setelah Rani diperlihatkan kejadian yang dialami oleh Thea, Thea meminta Rani untuk ngambilin bonekanya yang ada di bekas kolam renang dan ditaruh di dekat jendela. Rani terbangun kira-kira Rani terbangun kira-kira jam 9 pagi dengan rasa yang gelisah banget. Rasa gelisah, rasa takut, dan rasa penasaran kayak semua tuh jadi satu. Karena dalam mimpinya Rani, Thea ini nangis terseduh-seduh.
Rani keluar dari kamarnya, turun. Rani teringat dengan pesan Thea yang minta untuk ngambilin bonekanya. Dan bener aja, boneka itu ada di sana. Rani pun ngambil boneka itu dan mindahin bonekanya ke dekat jendela sesuai dengan permintaan Thea. Setelah ngelakuin itu, Rani nyeritain semua kejadian yang dialami sama Rani ke teman-temannya. Rani dan rombongan yang harusnya nginep untuk 2 malam, tapi akhirnya mereka mutusin untuk pulang setelah makan siang. Anehnya, Rani memiliki rasa lega yang pernah Rani rasain sebelumnya. Saat mobil yang dibawa Rani siap melaju untuk jalan pulang, Rani ngerasa kalau ada yang maksa Rani buat noleh ke arah jendela kamar terlarang itu. Akhirnya Rani kayak noleh. Dan bener aja di situ ada Thea yang meluk boneka erat, terus tangan kirinya kayak ngelambain ke arah Rani kayak sebuah ucapan terima kasih dan salam perpisahan karena Rani mau pulang kan saat itu. Itu tadi teman-teman yang dialami sama Rani, kejadian oleh Rani. Di sini kalau dari aku ya Putri Alfian, mungkin ada beberapa teman-teman di rumah juga yang pernah ngalamin kejadian sama kayak aku ini. Aku nggak ngerti apakah yang datang ke Rani ini jin yang menyerupai Thea atau kita kan biasanya katanya ada jin korin. Jin korin yang nyeritain kejadian yang dialami oleh Thea ini ke Rani. Karena kalau secara aku pribadi, aku sering banget ngerasain kayak ada sosok yang datang buat nyeritain apa yang mereka alamin. Entah karena mereka nggak bisa bercerita, karena kan posisinya mereka udah nggak ada nih, otomatis mereka nggak bisa cerita dong, nggak bisa cerita apa yang mereka alamin. Makanya itu mereka nyari orang-orang yang punya sesuatu atau biasanya orang-orang yang dalam kondisi lemah, orang-orang capek, orang-orang kondisi lemah, orang-orang yang energinya udah habis sehingga gampang untuk masuk ke dimensi mereka. Nah mungkin salah satunya Rani perjalanan panjang, entah dari rumah ke puncak, capek, kondisi hujan, terus habis senang-senang sama temen-temennya, setelah itu Rani niat istirahat tapi malah ketemu Thea. Nah aku nggak tahu yang nyeritain ini sebenarnya siapa, tapi aku juga sering banget yang tadi aku bilang ngalamin hal yang sama, ada sosok datang dan mereka cerita. Dan mungkin kalau bener ini Thea yang cerita adalah selama ini Thea nggak pernah bisa cerita, dan ketika ketemu Rani dengan keadaan yang lagi lelah, lagi capek, lagi lemah, akhirnya Rani bisa dimasukin sama Thea, baru mungkin di situ Thea ngerasa lega bahwa akhirnya gue bisa cerita nih sama apa yang gue alamin ke orang lain. Kayak gitu, kalau dari aku. Oke teman-teman, itu tadi pengalaman misterius untuk cerita kali ini. Kalau kalian ada cerita atau kisah misterius yang mau untuk diceritain di sini, kalian boleh hubungin kita ke sini. Aku juga nggak bosan-bosan ngingetin, kalau bukan cuma kita yang ada di alam ini, jadi tunggu cerita lain dari gue Putri Alfian di tepi alam lain.